sapun sampurasun kaluhur kasang rumuhun. Kasang rumuhun papayong agung kanu murba warga jagat menyebarkan benih hurit benih pati anu muhun di kalanggengan anu nunggal di mandala suci. Paralu kabatara kabatari kabatara pangraksa jagat kabatari panghurit bumi kaambu sari pohaci kanyisri ambu pangasi kasakabe anu ngancik di salangganing bumi kasakur nu kumelendang di saampar jagat kasakur nu aya di sakabeh alam. Air adalah sumber kehidupan bagi setiap makhluk yang bernafas di muka bumi. Di tanah Pasundan, air menjadi bagian dari jejak peradaban. Ia bersemayam dalam nama-nama tempat yang mengandung kata ci atau cai yang berarti air. Hal itu mengingatkan bahwa kehidupan di tanah ini lahir dan tumbuh dari aliran air yang tak pernah terpisahkan dari makhluk hidup dan alam. Namun saat ini, kondisi alam tidak lagi sejalan dengan nama yang diwariskan. Perubahan iklim dan perkembangan wilayah menyebabkan air yang dulu mudah dijumpai, kini semakin sulit ditemukan. Bahkan harus ditakar dan ditukar dengan uang. Kita bicara soal global dulu ya, bahwa krisis air itu bukan teori lagi, tapi nyata. Ya. Sekitar 80% penduduk dunia, ya sekitar 5 miliar lebih itu ya, itu mengalami kelangkaan air. Minimum itu 1 bulan dalam 1 tahun itu krisis air sudah nyata. Hal ini karena terjadi adanya perubahan iklim yang dari luar yang tidak bisa kita tahan ya, dan juga konsep-konsep perilaku warga terhadap bagaimana penyelamatan mata air itu sendiri dan hidup berperilaku tidak merusak lingkungan, itu adalah masalah utama. Di antara nama-nama yang mengandung makna air, terdapat sebuah kampung bernama Ciburial, yang dulu hidup seturut maknanya. Desa Ciburia itu diambil dari nama Ci, yang artinya cair, cai atau air. Karena kan kalau misalkan disebut di sini ada beberapa nama kampung. Kampung Cihuni. Nah, di Cihuni itu ada mata air yang ada pohon huninya. Daerah-daerah di sini di Ciburia ini semua diambil dari kata cai. Karena dulu memang Ciburia itu subur dengan sumber mata airnya. Dan juga Ciburia itu sendiri karena di sini ada seke yang begitu besar keluarnya itu Ngaburia, sehingga diambillah dengan nama Ciburia. Dan mata air ini di Jawa Barat dengan daerah aliran sungai yang berjumlah ribuan daerah aliran sungai ya, subdaerah aliran sungai, itu akhirnya Jawa Barat mempunyai toponimi nama-nama adalah Ci ya, Ciburial ya, artinya kan airnya memburial gitu.
Tapi ada juga sekarang Cisaat ya, airnya sudah tidak ada begitu ya. Ada Cimahi, airnya cukup dan lain sebagainya ya. Jadi konsep toponimi dan konsep budaya air ini memang sudah merupakan budaya khas dari Tatar Sunda ya, di mana air adalah kehidupan. Di tengah aliran air yang semakin mengecil, satu tekad muncul dari seorang pria yang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan sumber mata air Ciburial. Kesadaran untuk menjaga alam dan lingkungan ia tanamkan mulai dari orang terdekat. Kalian tahu nggak nih? Ini buku ini cerita tentang bagaimana kita belajar untuk mencintai alam. Ini Papa kasih contoh ya. Misalnya tanaman. Ya, orangnya itu yang pasti unik, punya pemikiran yang berbeda dari orang lain, keinginan kuat, kreativitas juga tinggi, dan kalau sudah bertekad itu pasti harus dilakukan. Sebenarnya dari awal nikah pun kenapa kita pilih tempat tinggal yang kalau tahu asalnya itu tidak terbayang mungkin untuk orang lain tinggalin ya. Dan ini pun dia juga dari tanah yang tadinya sebenarnya curah hujannya sedikit sampai akhirnya ada gerakan penanaman seperti itu, bahkan di tempat tinggal kita ini pun dia lakukan. Sopian, seorang penggiat lingkungan yang memilih berjalan di tengah perubahan yang perlahan mengeringkan sumber mata air di Ciburial. Baginya, menjaga seke atau mata air bukan hanya soal air yang kembali mengalir, tetapi tentang mempertahankan hubungan antara alam, manusia, dan masa depan. Atur nuhun kasadayana ya para wargi, pas biasa sasarakan ngariung dina acara mulasara ya seke nu urang uninga mengadengkeun seke ya di payun urang berangkat ya ngawitan beberes mulasara ya seke karena di payun ieu di bekopan ya sadayana orang pal pengen. Nah itu yang meureun jadi hiji kewajiban dina urang kahirupan babakti ka alam ieu. Menurut pandangan abdi, sosok umpian, alhamdulillah mengajak keluarga masyarakat demi kebaikan. Alhamdulillah semangatna anjeuna, alhamdulillah teu mengenang lelah siang dan malam mengerjakan ini gitu sampai ke kayak begini. Udah alhamdulillah gitu. Kerja anjeuna sareng warga gitu, alhamdulillah ku sasarangan anak umajakna saya gitu, karena positif. Saya sangat menghargai ya. Jadi Bapak Sopian ini sebagai salah satu warga yang memang sangat peduli untuk menjaga mata air. Nah, mata air yang dijaga ini itu sungguh merupakan cita-cita Pak Sopian untuk kehidupan daerah sekitarnya ya. Dan ini sudah ada sebetulnya, semoga Pak Sopian itu masuk kepada kelompok yang namanya Jaga Seke ya. Jaga Seke itu jaga mata air begitu ya. Sejak dulu, mata air Ciburial menjadi tumpuan hidup warga sekitar. Namun perubahan iklim dan berkurangnya tutupan pohon di kawasan ini mulai mengubah keadaan. Penebangan dan alih fungsi lahan membuat daya serap tanah menurun dan air yang dulu melimpah kini perlahan surut. Air, karena air itu hal yang sangat utama dalam kehidupan makhluk ya, bukan saja manusia. Kalau
alam ini tidak ada air, semua makhluk, binatang, apalagi kita sebagai manusia, kan hidup tergantung dari air. Kalau tidak ada air, mungkin kita tidak bisa masak, tidak bisa minum, tidak bisa cuci, karena memang Allah mengkodratkan dan menciptakan air itu adalah untuk kepentingan hidup manusia. Orang atau makhluk yang Melihat keadaan yang terus berubah, Sopian memilih tidak tinggal diam. Ia mengajak masyarakat untuk menata kembali kawasan mata air sebagai upaya mengembalikan keseimbangan alam agar sumber kehidupan ini tetap bertahan untuk generasi berikutnya. Kenapa saya harus merevitalisasi tentang sumber mata air ini? Sebelumnya ini di atas ini di beko. Kita tidak bisa banyak berbuat juga karena memang lahannya punya orang. Ya. Kemudian dari situ saya terpikir untuk merevitalisasi karena air itu persoalan yang bukan nomor satu, bukan nomor dua. Air menjadi persoalan utama dalam hidup dan berkehidupan. Tidak ada air, tidak ada kehidupan. Alhamdulillah Kang Pian kebetulan anak pituin kalau bahasa Sunda ya. Orang sini asli, orang Siberia asli yang tahu persis kondisi historis dari dulu sampai sekarang, perubahan-perubahan yang ada. Sehingga muncullah buah pemikiran dari beliau, misalkan bagaimana cara mentata mulai start dari hal kecil, lingkup kecil maksudnya. Lingkup kecil 1 RW, 1 RW, 1 RT, wilayah yang ada di Desa Ciburia ini diperhatikan lebih khususnya itu untuk memperhatikan masalah mata air ini. Karena untuk keberlanjutan ke depan. Ketika waktu terus berjalan, musim datang dan pergi tanpa permisi. Langkah-langkah yang dulu ramai, satu persatu menjauh. Suara yang pernah menguatkan, perlahan menghilang. Yang tersisa hanya tanah, angin, dan dirinya sendiri. Bagi Sopian, menjaga mata air bukan perkara ramai atau sepi. Bukan tentang siapa yang melihat, namun ini tentang janji. Janji pada tempat kelahiran ia dibesarkan. Pada anak-anak yang kelak akan tumbuh. Pada air yang dulu tak pernah abai menghidupi mereka. Aneh nah harungkun bek di ome-ome aneh naon eta fungsina nya aya Kang Pian. Aya manfaatna kitu keur ka hareupna atawa rek jadi bersih oge alus tapi nah aneh siga nu eueuh gawe we manehna teh padahal meureun manehna banyak pagaweannya udah setahunan tapi nah can beres-beres eta teh nyeun naon nya eta Kang Pian teh. Karena saya merasakan kecil di sini. Pada saat itu yang namanya kebersamaan sangat saya rasakan. Contohnya begini, ada salah satu warga yang bangun rumah, itu tidak diumumkan. Maka tetangga atau saudara-saudara yang lain tidak ikut kerja bakti, tidak ikut bersama-sama itu merasa malu. Jadi tidak diundang pun mereka datang. Jadi dulu itu kalau bangun rumah tidak harus mengeluarkan biaya untuk yang kerja. Cukup ngasih makan dan mereka berjibaku, saling membantu. Ini kan sesuatu yang indah. Ya, minimum daerah aliran sungai atau subdaerah aliran sungai atau daerah seperti di Pak Sopian di Ciburial ya, di hulunya itu minimum 30% harus berbentuk kawasan lindung. Kawasan lindung itu bukan berarti hutan-hutan yang seperti biasa, tapi bisa agroforest, bisa tanaman pohon yang berarti dan lain sebagainya yang akarnya dalam ya.
di mana hujan turun dia bisa meresapkan air ya. Nah itu perlu waktu. Tanaman pohon seperti itu baru minimum 5 tahun tumbuh. Jadi harus sabar di sini ya. Nah kesabaran ini Pak Sopyan itu harusnya bagian dari masyarakat yang perlu mendapat insentif dari pemerintah. Dari kesabarannya, perubahan itu akhirnya mulai terlihat. Air yang dulu hampir surut, perlahan kembali muncul. Walau kecil, namun tersimpan sejuta harapan bagi kehidupan. Keheningan malam selalu membawa pada ingatan masa lalu tentang pesan nenek moyang, tentang moral dan tentang adab yang sampai saat ini ia emban dalam menjaga kelestarian alam. Saya hanya berpikir, kalau dalam bahasa Sunda, piomongan masa kotret kayu api. Ya artinya kan kalau kita mau buat sesuatu yang tidak baik maka sangat mudah. Tapi di mana ini menjadi kesempatan saya untuk belajar baik, ini memang bukan hal yang mudah. Nah tentu ini menjadi sesuatu kebahagiaan di mana saya ada kesempatan untuk healing dengan tempat ini. Jadi kadang-kadang saya suka sengaja datang ke tempat ini. Dikala sunyi dan saya duduk sendiri, saya merenung. Saya lebih diskusi dengan tempat ini sendiri. Itu yang menjadi spirit untuk saya, di mana ini bisa dijalankan sampai saat ini. Pada akhirnya, apa yang ia jaga dengan sabar kini mulai terasa. Perubahan tumbuh bersama harapan warga. Nguprakkeun ieu mah aduh ngararojay. Sabunna bari ngasuh. Nu gratis. Manfaatna alus pisan ka unggal bumi, cai subur. Jadi sae ayeuna mah cai kawit mah alit eta teh cai teh ayeuna mah jadi subur, jadi seueur. Manfaatna alhamdulillah Kang Pian teh eta teh ka masyarakat teh geuningan. Ngabagi cai sangat bermanfaat. Terus caina subur seueur pisan caina teh. Alhamdulillah masyarakat jadi subur ku cai. Puji syukur alhamdulillah saya ke Datul Herobi ya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ku umajaknya umpian sekarang air melimpah di sini gitu ya. Alhamdulillah berarti ada rahmat ya yang Maha Kuasa. Alhamdulillah bisa dipergunakan untuk satu RW bisa airnya gitu. Sekarang juga sudah dipergunakan ke warga RW 03 di sini 4 RT gitu. Alhamdulillah atas nama umpian itu alhamdulillah gitu ya. Tidak mengenang lelah gitu untuk mempekerjakan di sini gitu. Siang dan malam dia turun terus gitu mengontrol gitu malamnya siangnya gitu lah. Jadi saya juga salut lah sama dia gitu. Dan itu sangat bisa dirasakan oleh warga sekitar di sini. Contohnya, air Ciburial ini bisa menghidupi pesawahan dengan sekian hektar ke bawah. Ya. Yang sekarang sudah tidak ada sawahnya. Hanya dijadikan kebun sekarang itu.
Nah itu salah satu dampak yang bisa dirasakan dari perbuatan beliau itu. Dirasakan warga langsung pada saat itu karena airnya cukup melimpah sehingga bisa membuat banyak sawah. Nah, alhamdulillah dengan adanya Kang Pian, mudah-mudahan beliau sehat selalu dan teman-teman juga selalu giat dan buah pemikirannya dan inspirasinya mudah-mudahan walaupun tidak diucapkan, walaupun tidak diajak, walaupun tidak disampaikan dengan lisan, suatu saat nanti esok ke depan manfaatnya saya yakin akan dirasakan oleh banyak masyarakat. Walaupun tidak masyarakat yang ada sekarang, generasi ke depan pasti akan lebih mengerti apa yang kami korbankan pada saat ini. Sok, mungkin di pakai 20 ewan. Iya, udah orang biuk yuk. Harapan kedepannya terutama di regenerasi ya, bisa melanjutkan kembali merawat tempat ini karena tentu ini sangat berkontribusi besar untuk hidup dan berpenghidupan yang ada di daerah sini. Dan tempat ini tentu tidak hanya sekedar sumber mata air, tapi di lahan yang seminimalis ini kita ada beberapa ruang. Salah satunya ada ruang berkarya, di mana yang saya sebut itu Mandala Karya, di mana orang senang berkesenian, berkebudayaan, itu bisa di sini. Kemudian juga kegiatan-kegiatan masyarakat seperti ibu-ibu atau ada posyandu, di sini juga ada TK. Nah ini juga harapan saya mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan ke depan sehingga tempat ini akan menjadi kepedulian bersama dan dirawat secara bersama-sama. Tetap jaga air, jaga kehidupan, jaga alam, maka alam akan memberikan kehidupan untuk kita. Di tempat kecil bernama Ciburial ini, perubahan tidak lahir dari hal besar. Ia tumbuh dari satu orang yang memilih bertahan. Dari langkah yang diulang setiap hari, dari tekad yang ia perjuangkan, dari keyakinan bahwa alam akan senantiasa memberi kehidupan.